Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Muhammad Azmi, NIM 210 30 273. Saya salah satu mahasiswa Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Fakultas Usuluddin dan Humaniora, jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, lokal 20C. Jadi di sini saya ingin menjawab pertanyaan-pertanyaan final test mata kuliah mantik dengan dosen pembimbing yaitu Bapak Ridotullah Asy-Sya'bani MAG. Jadi langsung saja di sini saya ingin membacakan soal-soalnya disertakan jawabannya. Jadi yang pertama itu, jelaskan apa yang dimaksud dengan ilmu mantik dan bagaimana posisi ilmu mantik dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Jadi jawabannya itu adalah, yang dimaksud dengan ilmu mantik ialah alat atau dasar yang penggunaannya akan menjaga kesalahan dalam berpikir. Mantik adalah sebuah ilmu yang membahas tentang alat dan formula berpikir, sehingga seseorang yang menggunakannya akan selamat dari cara berpikir salah. Dan posisi ilmu mantik dalam perkembangan ilmu pengetahuan, terutama dalam pengembangan ilmu-ilmu keislaman, pengaruhnya itu teridentifikasi melalui kaidah-kaidah mantik yang mencakup prinsip silogisme, deduktif, induktif, serta analogi dan kias. Yang nomor 2, jelaskan perbedaan dilalah, lafaz, ta'rif, dan qadiyah. Jadi jawabannya di sini ialah, dilalah adalah memahami sesuatu dari sesuatu yang lain. Sesuatu yang pertama itu disebut al-maddul, dan segala sesuatu yang kedua itu disebut dengan al-dal atau petunjuk, penerang atau yang memberi dalil. Lafaz adalah sesuatu yang menunjukkan kesempurnaan dan dapat dipahami dengan jelas seperti kata lisan yang tersusun dari beberapa huruf sehingga menjadi suatu kata atau lafaz yang dapat dipahami dengan jelas. Ta'rif secara etimologi berarti pengertian atau batasan sesuatu, dan disebut juga dengan al-qaul, al-syarih atau ungkapan yang menjelaskan. Dengan demikian, ta'rif menyangkut adanya sesuatu yang dijelaskan penjelasannya itu sendiri, dan cara menjelaskannya. Yang terakhir qadiyah ialah pernyataan yang sempurna yang isinya mengandung kemungkinan benar atau salah. Yang nomor 3, apa yang dimaksud dengan istidlal? Berikan contohnya. Jadi jawabannya di sini ialah, istidlal secara bahasa istadalla, yang artinya meminta petunjuk, memperoleh dalil, dan menarik kesimpulan. Contoh istidlal: menetapkan utang atas seseorang berdasarkan persaksian 2 orang sebelumnya sampai adanya bukti pembayaran. Dan nomor 4, apa yang dimaksud kias? Apa manfaat kias, dan berikan contohnya. Jadi di sini jawabannya ialah, kias yaitu merupakan suatu masalah yang belum ada hukumnya dengan masalah yang sudah ada hukumnya. Manfaatnya atau fungsinya ialah memantapkan apa yang telah ditetapkan dalam Al-Quran agar dapat dipahami dengan sebenar-benarnya oleh umat Islam. Dan contoh kias di sini berdasarkan surah Al-Jumu'ah ayat 9. Jual beli dilarang pada waktu azan sudah berkumandang pada hari Jumat, karena jual beli itu bisa mengalahkan sholatnya.
Yang kelima di sini ialah apa yang kalian pahami dari kias iktironi dan istisnai. Berikan contohnya. Jadi kias iktironi adalah kias yang dapat menunjukkan pada natijah atau kesimpulan dengan maknanya. Contoh, embun itu air, muqaddimah pertama. Setiap air menguap jika dipanaskan, muqaddimah kedua. Maka natijahnya embun menguap jika dipanaskan. Sedangkan kias istisnai adalah kias yang kesimpulannya terdapat natijah atau perlawanannya dengan memakai pekerjaan. Contohnya, jika matahari terbit maka siang ada, akan tetapi matahari terbit sama dengan maka siang ada, akan tetapi matahari tidak terbit sama dengan maka siang tidak ada. Yang keenam, apa yang kalian pahami dari lawahik al-qiyas dan al-istiqra'i? Berikan contohnya. Jadi kias atau silogisme disebut kias mantiki. Nah, terhadap kias mantiki ini terdapat beberapa kias yang dihubungkan atau diikutkan dalam istidlal. Nah, yang kemudian disebut lawahik al-qiyas atau susunan dalam kias. Contohnya, benda itu emas. Tiap-tiap emas adalah logam. Tiap-tiap logam dapat menghantarkan panas, maka natijahnya emas dapat menghantarkan panas. Yang ketujuh, yang terakhir adalah jelaskan at-tamsil dan al-burhan. Dan apa fungsi keduanya? Jadi yang dimaksud at-tamsil dan al-burhan. Jadi yang dimaksud at-tamsil dahulu adalah menetapkan hukum sesuatu terhadap sesuatu yang lain karena terdapat persamaan sifat. Nah, persamaan sifat inilah yang disebut tamsil. Sedangkan al-burhan yaitu sesuatu yang tersusun dari muqaddimah yakiniyah untuk tujuan meyakinkan. Fungsinya atau manfaatnya adalah sampainya kepada natijah yakini dan terungkapnya hakikat dan cara yang paling memberikan keyakinan untuk bisa membedakan yang benar dan yang salah, serta untuk meraih keyakinan dan pendapat yang benar. Sekian pertanyaan saya atas jawaban-jawaban atas soal-soal final test yang telah diberikan kepada saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.